Salam, selamat pagi, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita hadir kembali berjumpa bersama-sama meski lewat media, dan dengan media kita gunakan menjadi berkat. Dan lewat pagi ini saya ingin membagi firman Tuhan terbaca menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka murid-murid harus melanjutkan tugas, dan Kisah Para Rasul mengisahkan bahwa mereka menanti-nanti. Penantian penuh sukacita. Di dalam kisah perjalanan para murid, dulu ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit, mereka juga mengunci diri, tapi mengunci diri dalam ketakutan. Sekarang setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka mengunci diri, tetapi mengunci diri dalam suasana sukacita, sebab mereka sementara mempersiapkan diri untuk menanti datangnya Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karya Allah yang besar selalu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Mereka menanti, tapi pada saat yang sama mereka bertekun, sehati dalam doa bersama-sama. Bahwa penantian bersama, sukacita itu harus dibangun menjadi milik semua orang. Bahwa menjadi satu kelompok persekutuan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Saudara bayangkan, COVID membuat kita berada di rumah masing-masing. Kita bergumul, berjuang. Sukacita tidak boleh pernah hilang. Sebab doa tanpa sukacita, saudara-saudara, itu hanya akan mendatangkan ketakutan-ketakutan besar dalam hidup. Sehati dalam doa, saudara-saudara. Disinilah arti peran dari iman kita kepada Tuhan. Di mana ketika kita beriman, kita juga harus punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, waktu untuk tenang, waktu untuk keheningan, waktu untuk menyapa, mengenal Tuhan, untuk merenungkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara-saudara, setelah ini nanti kita akan lihat bahwa dengan perenungan itu, akhirnya para murid mulai melakukan pemulihan di dalam persekutuan para rasul, terutama mereka akan memilih Matias menggantikan Yudas. Di rumah mereka mengunci diri, tapi memfokuskan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Adakah waktu ini kita miliki, saudara-saudara? Ketika kita mengunci hati kita untuk berbagai hal, dan kita membiarkan roh Tuhan ada dalam hati kita, kita membiarkan ruang hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka semua sebagai satu keluarga, mungkinkah kita menghabiskan malam ini dengan bersama-sama, kemudian bangun di pagi ini bersama-sama mengangkat doa untuk melanjutkan aktivitas ini? Atau jangan-jangan masing-masing kita di sudutnya mencari kedamaian sendiri, mencari rasa aman sendiri, mencari ketenangan sendiri, seolah hidup ini kita jalani sendiri. Saudara, tidak bisa, saudara. Kita harus bersama-sama. Disebutkan dalam teks bahwa bahkan dengan para perempuan sebagai murid Yesus, Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus, semua hadir untuk bersama-sama dalam persekutuan yang indah ini. Ruang persekutuan ini harus kita buka terus-menerus. Sebab di ruang persekutuanlah kita mengevaluasi diri. Kita mengenal siapa kita, keberadaan kita, keadaan kita, sejauh mana langkah kita, dan apa yang harus kita lakukan bersama. Karena tujuan kehidupan ini mengejar kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Kehidupan ini memang berat. Tantangan di luar tidak sedikit. Kebutuhan kita mendesak. Ketakutan-ketakutan makin ada. Bahkan kenaikan korban COVID-19 membuat kita sangat ragu. Kita berada di mana saja. Itu membuat kita penuh dengan rasa was-was akan
sesuatu yang jahat yang bisa saja menimpa kita kapan saja. Jauhkan itu semua, saudara-saudara. Percayalah pada Tuhan, beri hati pada Tuhan, bersama-sama bertekun. Karena hanya dengan bersama-sama bertekun, kita akan melangkah bersama. Tuhan Yesus menunjukkan satu identitas baru bagi para murid. Mereka sudah dipulihkan. Hidup di dalam Tuhan itu nikmatnya adalah setiap hari, bukan saudara tidak pernah mengalami kesalahan, tetapi engkau selalu belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan, untuk mencari dan menemukan apa yang Tuhan mau dengan kehidupanmu. Mulai pagi ini dengan menghayati makna persekutuan. Di mana ada persekutuan, di situ ada persaudaraan. Mazmur 133 mengingatkan kita betapa sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara-saudara hidup rukun bersama. Karena persekutuan itulah yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang membanggakan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami memaknai persekutuan dalam kehidupan kami di dalam setiap rumah tangga, sehingga kami saling menolong dan menopang untuk tugas mulia yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kami di dunia ini. Amin.